Bab 119. Lengkingan tangis bayi terdengar begitu jelas di sepanjang koridor di mana Rosalind baru saja melahirkan. Jevian yang melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana proses kelahiran sang putri jelas saja merasa begitu bahagia. Air mata merebak membasahi pipi. Bukan air mata kesedihan, tapi kebahagiaan bercampur haru. Setelah kebahagiaan bisa menikahi wanita yang ia cintai, kini kebahagiaannya bertambah sempurna dengan lahirnya sang buah hati berjenis kelamin perempuan tersebut. Jeff, bayi kita, Rosalind menggumam. Jevian yang merasakan genggaman tangannya mengerat pun akhirnya tersadar dari keterpakuan. Ya, sayang, bayi kita. Bayi kita telah lahir. Ia begitu cantik. Secantik dirimu, tukas Jevian dengan dada kembang kempis akibat rasa bahagia yang membuncah hebat. Terima kasih, sayang. Terima kasih. Terima kasih karena kau sudah menyempurnakan kebahagiaanku. Tak ada yang lebih membahagiakan diri ini selain kehadiranmu, Jeffrey, dan putri kita, Jenny. Jenny, jadi kau menamai putri kita Jenny. Aku pikir kau akan menamainya Strawberry, ujar Rosalind seraya terkekeh kecil. Bayi kecilnya sedang dibersihkan, sementara di bawah sana, Rosalind sedang menjalani pembersihan jalan lahir dan penjahitan. Jevian yang sudah tahu mengenai hal ini pun mengalihkan perhatian Rosalind agar tidak begitu merasakan sakit. Namun seharusnya Jevian tidak perlu terlalu khawatir, Rosalind bukanlah perempuan lemah. Ia perempuan tangguh. Apa ia lupa, dengan perut yang sedang mengalami kontraksi bahkan ia bisa naik motor trail menuju ke rumah sakit. Mungkin hanya Rosalind yang sanggup seperti itu. Jevian tergelak. Ia sungguh tak menyangka bisa mengalami sindrom Couvet sampai bertingkah absurd seperti itu. Bahkan sepertinya karena kebiasaan, ia sampai sekarang masih menyukai buah beri berwarna merah itu. Kamar bayi kecilnya pun sudah dihias sedemikian rupa dengan didominasi warna merah muda dengan aneka aksesoris strawberry. Aku tidak segila itu. Kau tahu, nama Jenny merupakan gabungan nama kita berdua, Jevian dan Rosalind. Meski tidak 100%, tapi mirip kan? Rosalind terkekeh bersamaan dengan selesainya perawat menyelesaikan pekerjaannya di bawah sana. Apa sakit? Tanya Jevian setelah melirik jarum yang digunakan untuk menjahit area kesukaannya di bawah sana. Rosalind menggeleng, lebih sakit saat kau pertama kali memasukiku, bisiknya membuat mata Jevian terbelalak. Lalu tawanya pecah. Istrinya ini sungguh-sungguh. Pasti setelah ini dia akan kembali seperti pertama kali. Ah, aku sudah tak sabar lagi ingin menjelajahinya, balas Jevian yang dihadiahi cubitan oleh Rosalind. Jevian memekik, meskipun Rosalind tampak lemah, ternyata cubitannya tetap saja menyakitkan. Apa kau bersaudara dengan Tuan Crab? Tanya Jevian. Karena sering menemani putranya menonton kartun Sponge berwarna kuning berbentuk kotak tersebut, ia jadi ikut mengetahui nama-nama tokoh di dalamnya. Rosalind mengerutkan kening, tidak mengerti. Sebab cubitanmu sama seperti Kapitan Kepiting. Bukankah Tuan Crab itu seekor kepiting? Imbuhnya membuat mata Rosalind membola. Tawa Jevian lagi-lagi pecah. Perawat di dalam sana hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala. Baru kali ini ada seorang wanita yang baru saja melahirkan sudah bercanda ria dengan suaminya. Padahal mereka yakin, rasa sakit itu masih begitu kentara. Tapi mereka pun kagum dengan sikap Jevian yang bukan hanya siap siaga, tapi juga mampu menghibur sehingga rasa sakit itu tidak begitu dirasakan Rosalind. Tanpa kediaman Jevian ramai dikunjungi para sahabatnya. Mereka datang untuk turut merayakan kelahiran baby Jenny, putri pertama Jevian dan Rosalind. Mereka tampak berbincang bersama dengan sangat bahagia. Tampak keakraban begitu terasa di antara mereka. Sesekali Rosalind memperhatikan sikap suaminya. Bukan bermaksud curiga, ia hanya ingin melihat masih adakah rasa cinta di hati suaminya itu pada Adisti. Jevian memang sudah mencintainya, tapi siapa tahu kalau sebenarnya Jevian masih memiliki rasa pada Adisti. Ia ingin menangkap, adakah sikap mencurigakan Jevian, misalnya curi-curi pandang. Tapi sepanjang mereka mengobrol bersama, Jevian tampak begitu santai. Bahkan saat tak sengaja beradu pandang dengan Adisti pun, Jevian tampak biasa saja.
Jelas saja hal itu membuat Rosalind bernafas sangat-sangat lega. Senina bisa menangkap hal itu. Ia lantas berbisik, tak perlu khawatir, cinta Jevian sudah sepenuhnya milikmu. Jelas saja hal ini membuat Rosalind tersenyum kaku. Ia malu. Tapi Senina justru bersikap santai. Aku paham dengan pikiranmu sebab aku pun pernah seperti itu. Kau tidak lupakan kalau mantan kekasih Rainero adalah istri sepupunya sendiri. Rosalind menoleh lalu tersenyum. Ia senang Senina dapat memahami dirinya. Sampai sekarang kadang ia masih tak menyangka kalau seseorang yang pernah disakitinya itu mau memaafkan bahkan menerima keberadaannya. Bukan hanya itu, ia juga menjaga hubungan baik dan bersikap layaknya keluarga pada dirinya. Adikku cantik, bukan? Ucap Jeffrey pada Arkes yang sedang memperhatikan adiknya yang cantik. Arkes yang sejak tadi berdiri di samping box bayi sambil memandangi bayi mungil yang sedang terpejam itu pun menoleh. Sadar apa yang barusan Jeffrey tanyakan, kepalanya pun refleks mengangguk. Akhirnya kau bisa memiliki adik sepertimu, Arkes. Siapa namanya? Jenny. Jenny, gumamnya sambil tersenyum. Sementara Jeffrey dan Arkes sedang sibuk memperhatikan baby Jenny, di ruang bermain terdengar keributan yang suaranya didominasi oleh suara Vanilla dan Earth. Ayolah Sky, jadilah pengantin laki-laki Vanilla. Bujuk Earth sambil menarik-narik lengan Sky yang hendak berlari dari dua bocah perempuan itu. Aku tidak mau, jawab Sky ketus. Sky, ayo temani kami bermain. Aku ingin kau yang menjadi pengantin laki-lakinya dan aku pengantin perempuannya, seru Vanilla yang kini juga sudah menarik-narik lengan Sky. Jangan paksa aku es krim Vanilla, aku tidak mau. Sky kukuh menolak. Tidak, pokoknya kau harus mau. Kau ini bodoh atau tuli sih, aku bilang tak mau ya tak mau, bentak Sky dengan mata melotot. Sky, jangan bentak Vanilla. Bella Earth marah. Earth, kau itu saudara kembarku, bukan dia. Kenapa kau selalu membelanya? Karena aku suka Vanilla. Dia temanku. Tapi aku saudaramu. Kalau kau saudaraku, maka kau harus mau menikah dengan Vanilla. Ayolah Sky, menikahlah denganku, ayo. Vanilla mulai mengeluarkan jurus andalannya. Apalagi kalau bukan menangis. Sky, lihat gara-gara kau Vanilla menangis. Aku benci kau, Sky. Teriak Earth. Akibat teriakan itu, para orang tua pun akhirnya segera berlarian menuju ruang bermain. Mereka khawatir terjadi dengan salah satu dari mereka. Apalagi hal itu diperkuat dengan tangisan melengking Vanilla. Vanilla, kau kenapa? Tanya Axton panik. Earth, kenapa kau teriak-teriak seperti itu? Apa kalian bertengkar? Tanya Rainero yang juga panik. Dia menoleh ke arah Sky yang wajahnya tampak masam dan ditekuk. Dad, Sky tidak mau jadi pengantin laki-lakiku. Huhuhu. Iya, Dad, padahal kami hanya ingin dia bermain dengan kami sebentar saja. Kami ingin bermain pengantin-pengantinan dan Vanilla sebagai pengantin wanita lalu Sky jadi pengantin laki-laki. Tapi Sky tidak mau. Dia justru memarahi Vanilla dan membentaknya, adu Earth membuat mata semua orang dewasa di sana terbelalak. Ya sudah, aku mau jadi pengantin laki-lakinya. Tapi janji, sebentar saja. Dan kau, jangan menangis lagi. Ucapnya sambil menatap tajam Vanilla. Seketika tangis Vanilla mereda dan berganti senyuman merekah. Akhirnya, Vanilla dan Sky duduk bersama di sebuah sofa. Earth mendandani mereka seperti pengantin cilik dengan mainan yang ada di sana. Tak lupa makek Absenina pun ia jadikan mainan untuk menyempurnakan permainan mereka. Rainero, Senina, Axton, dan yang lainnya hanya bisa membulatkan mata mereka melihat apa yang terpampang di hadapan mereka. Mereka terkekeh geli. Namun tangan mereka tak lupa mengabadikan pemandangan tersebut. Rainero dan Axton saling bertatapan. Kemudian mereka tersenyum penuh arti. Semenjak kelahiran Jenny, kediaman Jevian kian ramai saja. Setiap Jeffrey bangun tidur, ia akan langsung beranjak menuju kamar sang adik. Ia sepertinya tak ingin berjauhan dengan sang adik. Bahkan ia ingin mandi di kamar mandi yang sama berbarengan dengan sang adik. Secinta dan sesayang itu Jeffrey pada adiknya. Mom, Jeffrey juga mau mandi, seru Jeffrey saat masuk ke kamar Jenny yang didominasi warna merah muda tersebut.
Tampak Rosalind sedang membuka pakaian Jenny satu persatu hingga tubuh mungil Jenny menggeliat tanpa pakaian. Jeffrey tertawa geli melihat bayi mungil yang kian hari kian lucu saja. Ya sudah, Jeffrey buka baju dulu sana. Jeffrey pun melepaskan semua pakaiannya dan menyisakan segitiganya saja. Lalu ia segera berlari menuju kamar mandi menyusul Rosalind yang sudah melangkah lebih dulu untuk menyiapkan air mandi keduanya. 2 tahun telah berlalu, tak terasa Jenny sudah tumbuh menjadi bocah kecil yang sangat menggemaskan. Ia sudah pandai berjalan. Ia pun sudah bisa berbicara meskipun belum begitu jelas. Hari ini Jenny akan merayakan ulang tahunnya yang kedua. Rosalind merayakan ulang tahun Jenny dengan tema pesta kebun. Jangan lupakan dekorasi yang didominasi dengan warna merah muda. Ya, sejak mengenal aneka warna, Jenny langsung menunjukkan kesukaannya pada warna merah muda. Bahkan buah kesukaannya pun sama seperti saat ia masih di dalam perut, yaitu strawberry. Acara ulang tahun itu tidak begitu mewah sebab mereka hanya mengundang orang-orang terdekat saja. "Ayo Arkes, berikan kado ulang tahun darimu pada Jenny," seru Adisti. Tapi Arkes yang memiliki sifat pemalu, enggan beranjak dari sisi sang ibu. Adisti menggeleng-gelengkan kepalanya, putranya itu sungguh pemalu. Bahkan untuk menyerahkan kado saja ia ingin minta ditemani. "Seselamat ulang tahun, Jenny," ucap Arkes dengan wajah tertunduk. Tapi yang namanya bocah berusia 2 tahun, ia tidak begitu menanggapi. Ia hanya sibuk mengumpulkan kado yang diterimanya dengan antusias kemudian berlarian. Adisti dan Rosalind hanya bisa tertawa. "Dia anak yang aktif." "Bukan hanya aktif, tapi sangat aktif," sahut Rosalind. Hari beranjak sore, pesta pun telah usai. Kini saatnya Jenny membuka kado-kado miliknya dibantu Jeffrey. Melihat kadonya kebanyakan berisi boneka membuat Jenny mencebik. Kenapa? Jenny tidak suka itu. Tunjuknya pada boneka Barbie dan teman-temannya. Ia hanya mengambil boneka mobil Tayo. Dahi Rosalind mengernyit, ia merasa heran. Putrinya itu menyukai warna merah muda, tapi ia tidak menyukai mainan-mainan anak perempuan seperti masakan dan boneka. Padahal boneka-boneka tersebut boneka mahal dan bahkan ada yang edisi terbatas. Saat Jevian sedang mencari channel tayangan yang bagus di televisi, tiba-tiba Jenny melihat acara balap motor. Jenny langsung memekik meminta Jevian menghentikan di saluran yang menayangkan acara balap motor tersebut. "Daddy, Jenny mau itu. Tunjuknya." Jevian mengernyitkan dahi. "Jenny mau nonton ini." "Wah!" Pekiknya antusias sambil bertepuk tangan. Jevian dan Rosalind saling menoleh. Merasa heran dengan anak sekecil itu yang justru menyukai acara balap motor. Ternyata kesukaan Jenny terhadap sesuatu yang berbau kendaraan tidak berhenti sampai di situ. Saat ia pergi ke toko mainan, Jenny justru meminta Rosalind membelikannya aneka mainan motor-motoran dan mobil-mobilan. Film yang disukainya pun film yang bertemakan kendaraan seperti Tayo, Robocar Polly, Titipo, Charles. Bahkan saat usianya menjelang 5 tahun, Jenny sudah mengoleksi berbagai miniatur mobil dan motor keren di dunia pun miniatur motor pembalap kelas dunia. Ia juga kerap memaksa Jevian untuk menemaninya menonton balap motor di sirkuitnya secara langsung. "Daddy, ayo cepat!" Pekik Jenny yang kini sudah berusia 10 tahun. "Iya, sebentar lagi," sahut Jevian yang segera berlari menuju mobilnya. Jenny akan mengikuti kompetisi motor trail khusus anak-anak pra-remaja. Semua peserta memiliki usia rata-rata 15 hingga 17 tahun dan hanya Jenny yang memiliki usia termuda. Awalnya pihak panitia menolak, tapi Jenny kuku ingin mengikuti kompetisi. Jadi pihak panitia mengujinya terlebih dahulu untuk melihat kemampuan Jenny. Namun hasil luar biasa mereka dapat, Jenny memang mahir menaklukkan medan off-road dengan begitu mahir. Ia mampu melibas medan off-road yang tak rata dengan begitu lihai dan tanpa kesulitan berarti membuat para panitia berdecak kagum. Akhirnya, Jenny pun dimasukkan ke dalam kompetisi dengan peserta termuda di kelasnya. Setibanya di arena kompetisi, para peserta ternyata telah tiba terlebih dahulu. Melihat Jenny yang merupakan peserta terkecil pun termuda, membuat para peserta lainnya mencibirnya. "Hei kau anak kecil, lebih baik pulang saja sana.
Masih pakai pampers saja sok ikutan kompetisi, ejek salah seorang peserta laki-laki. Peserta lain di sana tertawa mendengar ejekan tersebut. Mereka pun ikut menatap remeh Jenny, tapi tak digubris Jenny sama sekali. Namun karena laki-laki itu mengejeknya, Jenny tak mungkin hanya diam. Kalau bahasa kita orang Indonesia, lu jual, gue beli. Jenny melirik sinis, jangan panggil aku anak kecil, paman. Namaku Jenny, tukas Jenny meniru gaya bicara kartun Siva. Dan asal paman tahu, aku sudah tidak memakai pampers sejak usia 2 tahun. Tidak mungkin kan aku harus menunjukkan bokongku untuk membuktikannya, balas Jenny tanpa rasa takut sekalipun. Apa kau bilang, paman? Berang laki-laki itu yang sudah melotot tajam. Ya, paman. Lihat, mana ada anak-anak sudah tumbuh banyak bulu di muka. Seperti monyet saja, ejeknya lagi membuat laki-laki yang sudah berusia 17 tahun itu mengangkat tangannya ingin memukul wajah Jenny. Kau, apa? Jangan karena kau sudah lebih dewasa jadi kau bisa menindasku, paman. Daripada banyak bicara, lebih baik mari kita tunjukkan kemampuan kita di medan off-road. Ucap Jenny dengan dagu terangkat. Dasar anak kecil. Lihat saja, aku pasti akan memberi pelajaran untukmu. Akan kubuat kau mengompol karena malu sampai tak ingin kembali mengikuti kompetisi seperti ini. Desis laki-laki itu. Oh ya, mari kita buktikan. Balas Jenny santai membuat laki-laki itu semakin geram. 10 menit kemudian kompetisi pun dimulai. Peluit panjang telah ditiup, para pembalap mulai mengambil ancang-ancang untuk melajukan motornya secepat mungkin akan bisa menjadi yang pertama memasuki garis start. Saat yang lain sudah melajukan motornya, Jenny masih tampak santai menggeber motornya berkali-kali. Pembalap lain yang mengetahui Jenny belum melajukan motornya tampak tertawa. Begitu pula laki-laki tadi. Dalam hati ia mengejek Jenny yang pasti akan ketinggalan jauh. Hingga jarak mereka sudah sedikit menjauh, Jenny pun segera melajukan motornya dengan kecepatan tinggi, tapi cukup stabil. Hanya dalam waktu tak sampai 10 menit, Jenny akhirnya berhasil menyusul semua orang. Bahkan ia berhasil menyejajari laki-laki yang tadi mengejeknya. Sontak laki-laki itu terkejut. Jenny menoleh dan menaikkan sedikit kaca helmnya. Kemudian Jenny menjulurkan lidahnya mengejek. Laki-laki itu mengeram marah. Baru saja ia ingin mengumpat, Jenny justru sudah melompat tinggi melewati tanjakan dengan santai membuat laki-laki itu menganga tak percaya. Lalu dalam hitungan detik, motor Jenny melaju jauh meninggalkan laki-laki itu yang tiba-tiba kehilangan keseimbangannya. Laki-laki itu pun terjatuh. Tapi dengan cepat ia kembali menunggangi motornya untuk mengejar ketertinggalannya. Namun sayang, setibanya ia di garis start, ternyata Jenny sudah menjadi pemenang pertamanya. Wajah laki-laki itu memerah karena malu. Benar-benar malu. Termasuk para pembalap yang tadi menertawakannya. Tapi mereka tetap memberikan selamat. Mereka juga meminta maaf karena sudah meremehkannya. Maafkan atas sikapku tadi. Laki-laki itu ternyata cukup sportif dan meminta maaf. Tak masalah. Tapi ingat, tidak semua orang sesabar saya. Jangan menghina orang karena tampilan luarnya. Itu tidak baik, pesan Jenny membuat laki-laki itu makin malu. Jenny baru saja hendak beranjak dari sana saat laki-laki itu tiba-tiba menanyakan namanya. Namaku Jenny. Bukankah tadi aku sudah mengatakannya padamu, ucap Jenny tanpa menoleh ke belakang lagi. Jenny. Laki-laki itu tersenyum setelah mengucapkan nama itu.